pertanyaan besarnya adalah siapa ini setan ini? Gitu kan? Ini siapa sebetulnya? Makhluk satu ini nih, siapa ini? Ini siapa? Asalnya dari mana? Kok tiba-tiba muncul dalam pembahasan kita, gitu kan? Dan dia melakukan kontra pada tugas malaikat. Ini siapa nih makhluk nih? Malaikat udah kita jawab, asalnya dari malak. Malak itu siapa? Sumbernya dari mana? Diciptakan dari apa? Nah sekarang pertanyaannya, ini makhluk siapa? Ya, cara kita kemudian ya memfilter ini bagaimana? Tamengnya seperti apa? Jelaskan tuntas. Nah, cuma ini was-was. Jadi kalaupun dia berperan, hanya bisikan saja. Bisikan halus. Dan sifatnya tidak memaksa. Ingat, bagaimana jalurnya ya? Dari sini naik ke sini sampai dengan ke atas. Seperti apa jalurnya? Nah, saya tunjukkan begini. Ini nafas nih yang terdalamnya. Oh, ini agak tinggi sekali ya, agak tinggi pembahasannya, jadi agak fokus. Mudah-mudahan Allah berikan hal yang sederhana untuk memahami. Ini takwa, ini fujur. Ya kan? Ini yang harusnya disupport teman-teman sekalian nanti lewat malaikat amal saleh berupa ibadah. Support untuk menaikkan takwa ini. Jadi saya sudah terangkan kalau ini bisa dikerjakan nanti memunculkan kualifikasi manusia baik yang disebut dengan abrar namanya. Abrar. Kalau dipertahankan, dia bisa mendapatkan rahmat Allah sampai ke akhirat dapat surga yang meraih kenikmatan di dalamnya, nikmat, indah, tenang. Makanya disebut di Al-Qur'an innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang baik itu yang berjuang meningkatkan takwanya lafi na'im, bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Sedangkan surga disebut dengan na'im. Quran surah At-Tur itu innal muttaqina fi jannati wa na'im. Jelas ya? Ini harusnya jalurnya begini. Nah, mensupport ke sini, ya. Cuma nanti ada provokasi dari setan sehingga membelokkan ini, dia punya fungsi yang seharusnya ke sini dibelokkan, fungsinya berdiri sendiri ke sini. Yang seharusnya begini, kan? Jadi fungsinya berdiri sendiri ke sini. Ya, ini garisnya kan garis komandonya ke sini harusnya, diperintahkan ke sini. Cuma diprovokasi. Kenapa saya bikin titik-titik nanti saya jelaskan. Ya, begini. Kalau ini diikuti, dia berdiri sendiri. Ya, maka nanti disebutkan dampak akibatnya Quran surah ke-91 tadi ayat 10. Wa qad khaba man dassaha. Ya, siapapun yang mengikuti alur ini maka khaba. Ya, terhina dia, kemudian nestapa dia, ya, dan larut dalam keburukan-keburukan. Ini aflaha man zakkaha, ini wa qad khaba man dassaha. Ini yang berbahaya. Maka orang-orang yang mengikuti ini pun, jangankan di akhirat, di dunia pun itu akan mendapatkan penilaian yang buruk. Ya, terhinakan. Kalau nggak percaya silakan. Punya kedudukan, sombong aja dengan kedudukan. Sombong. Orang nggak akan memberikan apresiasi. Punya harta, sombong silakan. Sombong aja. Pakai motor sombong, sepeda sombong, pakai mobil sombong aja. Orang nggak akan apresiasi. Maka hidupnya terhina. Maka di akhirat pun karena supportnya dari fujur, ya, orang yang disupport ya perbuatannya karena provokasi, diprovok ke fujur mensupport dengan negatif, ya, ketika ini diikuti maka disebut oleh Allah namanya dengan fujar. Kalau itu abrar, ini fujar. Dan kenestapaannya di akhirat ditempatkan di tempat yang paling pedih, yang paling menyiksa, yang paling menghinakan. Jadi dihina, direndahkan di dunia, lebih rendah lagi saat di akhirat. Disebut dengan jahim namanya. Ya, puncak dari jahim disebut dengan jahannam namanya. Ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatul ma'na. Bertambah penekanan pada satu kata dengan satu huruf ataupun yang lainnya, maka bertambah nilainya lebih dalam lagi. Ya, ini jahim. Tempatnya jahim nanti. Maka kita mendapatkan informasi dari Al-Quran, wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang-orang yang menjadikan fujur sebagai bagian dari support kehidupannya, karena diprovokasi setan diikuti menjadi fujar. Orang yang mendapatkan dorongan dari sifat fujur sehingga berperilaku apa? Ini su. Tempatnya di mana? Jahim. Nah, jadi konsepsinya ada di nafas nih. Jadi saya bikin kotak begini. Belum selesai nih. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang nafas di kotak. Nafas ini ada di dalam tempat lagi. Begini tempatnya.
Seperti ini. Karena ini selalu mendapatkan pengaruh dua sisi. Ini oleh malaikat, kerjakan baik. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak baik dicegah. Yang ini mendorong berdiri sendiri. Sehingga dalam diri kita itu selalu ada gejolak. Ya, terbolak-balik, kadang pengen begini, kadang pengen begini. Kalau nggak percaya silahkan. Anda kan diinfokan, ada taklim jam 5 subuh nih. Ya kan? Setelah sholat subuh jam 5 siap-siap. Apakah akan langsung bisa memulai? Standby di situ. Ya, stay tune di channelnya misalnya, dilihat official. Belum tentu. Begitu Anda akan mulai, tiba-tiba apa yang terjadi? Ntar dulu, paling iklan dulu. Ya, paling Fadil dulu yang muncul. Saat Fadil pengumuman Ustadznya belum tentu. Mulai jam sekian. Ntar minum teh aja dulu gitu. Ya kan? Coba lihat. Padahal boleh jadi di pengumuman itu ada yang penting. Ada informasi yang mungkin harus kita dapatkan. Jangankan yang itu. Urusan sholat aja begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati bisikin. Yuk, sudah adzan. Siap-siap. Yang ini bilang, ntar. Baru adzan. Belum qomat. Ya, begitu udah mau masuk qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qomat. Imamnya pasti yang kemarin tuh, bacaannya panjang. Ya, atau lebih bagus kamu bacaannya, baik kamu berdiri sendiri aja. Tuh ini. Gejolak itu. Ya, jadi ini memprovok, ini mensupport keadaan diri kita itu. Ya, harus pandai-pandai kita melihat karena terbolak-balik kadang naik. Sesuatu yang terbolak-balik nggak pernah stabil itu disebut dengan kolbu namanya. Dari kata kolba. Sifat keadaannya disebut kolbu. Ya, nih kolbu. Makanya tempat ini, nafas ini berada di kolbu. Kenapa tempatnya disebut dengan kolbu? Karena keadaannya selalu memberikan gejolak kita untuk mengambil mana yang paling benar. Dan di situ hidayah Allah menjadi penting. Makanya Allah menurunkan hidayah lewat Al-Quran, disampaikan Rasulullah, jelaskan hadis-hadis supaya memberikan stabilitas kepada kolbu, supaya nggak terganggu gitu kan. Kita bisa ambil jalan yang benarnya, sehingga kita bisa paham. Kalau kita kenal ini seperti apa, kita mudah untuk mengikutinya, atau bahkan yang kita tahu untuk dihindari. Ini tempatnya, kolbu. Jadi dalam kolbu itu ada nafas, dalam nafas ada ini. Jelas ya? Terus naikkan ke atas. Nah, kolbu, teman-teman sekalian, ini kan jadi pusat nih. Nafas, kolbu, ini pusat kehidupan, pusat generator, penggerak keadaan diri kita untuk beraktivitas, berkehidupan, dan sebagainya. Ya, sesuatu pusat. Ya, dalam segala sesuatu, referensi dari sesuatu yang pusat asalnya disebut masdar namanya. Masdar. Kalau kita ambil masdar pada titik yang paling dasarnya, titik pokoknya disebut sodrun namanya. Ya, saudara yasduru sodran. Awas nih, ini agak dalam ya. Ya, hadal amr sadirun min kada. Ini persoalan ini muncul dari sini, sumbernya dari sini. Kita nulis skripsi, nulis tesis, disertasi, di akhirnya kita tutup dengan masadir, jama' dari masdar, sumber-sumber referensi. Puncak dari sumber referensi itu disebut dengan sadrun. Jelas? Jama' dari sadrun disebut dengan sudur, jamaknya. Setiap si A punya sadrun, si B punya sadrun, si C punya sadrun, sumber kehidupan dalam dirinya. Ya, sumber dia dalam beraktivitas, sumber dalam memberikan sebuah perintah, inspirasi. Ini tempatnya disebut dengan sadrun. Begini lagi nih. Jama' dari sadrun disebut dengan sudur. Ya. Bagus ya. Jamaknya disebut dengan apa? Sudur. Perhatikan tingkatannya nih. Kalau ini paling bawah 1, kan? 2, 3. Tuh. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada 2, 1, 2. Ini yang memberikan jalan kepada kita. Ini tugas untuk memberikan support. Ini memprovokasi. Sekarang bagaimana cara setan? Kan kita udah kenal malaikat, udah selesai kemarin kan? Ya, yang belum tuntas review, cek lagi. Cara setan bagaimana dia mencoba memprovokasi ini fujur sehingga mengaktifkan sel atau potensi fujur ini berdiri sendiri. Memprovok kepada fujur, naik ke nafas, tembus ke kolbu, ke sudur, kemudian ke akal, ke perilaku. Itu sepersekian detik kuasa Allah, sepersekian detik. Menjadikan semua sikap kita itu ya bersumber dari sifat bersumber dari 2 ini. Ya, sepersekian detik sekali. Bagaimana caranya? Maka ternyata dia masuknya lewat sini dulu, nggak langsung ke sini. Dia masuk lewat sini, sudur, kolbu, lalu ke nafas. Ini yang dia ganggu. Kenapa dia ganggu dari sini? Walaupun tembus dari tako lewat nafas ke kolbu, dia goda lagi di kolbu. Tembus dari sini ke sini, dia goda lagi di sini. Sampai ke tindakan pun dia coba cegah juga.
Makanya Anda ketika merencanakan perbuatan baik, mau infak ke masjid dari Jumat, Anda siapin masuk kantong. Di jalan, pertengahan ketika jalan, dialihkan lagi. Apain 100.000, banyak-banyak dul. 50.000 aja, 10.000 lagi tuh. Nah, kapan lagi ada dapat misalnya otak-otak yang jualan hari Jumat? Kan nggak pernah ada, biasanya sore. Pesan aja dulu, habis Jumat baru ambil, bungkus. Kan? Itu bisa begitu tuh, yang 100.000 turun 50. Ya. Begitu mau nyampe sana, Anda baru mau masukkan pun kadang-kadang dilirikan. Tuh, yang lain cuma 1.000, 20.000, 30.000. Ria kamu kalau 50.000. Apalagi teman kamu di samping ngeliat. Udah aja dulu, keluarnya yang 5.000. Tar di luar baru masukin yang 50.000 kotak yang lain. Anda masukin 5.000. Begitu keluar dibikin lupa. Tuh. Jadi infak cuma 5.000 dari totalnya mau 100.000. Ini bisa bayangkan. Ditembus dari sini ke sini ke sini sampai ke wujud perbuatan pun masih dia cegah juga supaya nggak terjadi itu. Itu teman-teman sekalian. Makanya dia masuk lewat sini dan masuknya halus sekali. Dia nggak maksa. Nah ini nih. Itu memang pintar, tapi kebelinger. Maka hati-hati kalau ada pintar yang nyeleneh, hati-hati. Ya karena nanti salah satunya itu sifat-sifatnya akan dimasukin. Ya akan dimasukin sifat-sifat setan itu. Ya ditembuskan nanti kepada siapa? Termasuk manusia. Masuk manusia. Ada kalangan jin yang tak nampak, ada manusia yang diikuti oleh ini. Masih ingat kan ayatnya di penghujungnya? Minal jinnati wan nas. Nah ini nanti termasuk makhluk yang pintar dan nyeleneh. Nanti saya tunjukkan ya bagaimana asal usulnya. Tapi saya mau kesini dulu. Dia bisikan dengan halus dan dia nggak maksa sifatnya, cuman mendorong halus sekali sampai kita nggak ngerasa. Kayak air meresap tiba-tiba basah, dia kan? Ya, tiba-tiba basah aja, nggak tahu. Nah ini begitu, halus sampai diikutin. Sesuatu yang halus, yang masuk ke dalam turunan ini tak terasa sampai ke dalam jiwa yang paling dalam, atau bahkan ke titik ini sampai ke perilaku, itu disebut waswas namanya. Waswasa yuwaswisu, tasrifnya di soraf. Was. Sesuatu yang mengalir dengan halus, dengan lembut, ya tak terasa, ya terpengaruh keadaan diri kita itu. Nah, sekarang, yuk, surah paling favorit di muka bumi bagi setiap muslim di masa kini. Kalau muslim di masa Nabi kan favoritnya Al-Baqarah, gitu kan, Ali Imran, baca lewat tahajud. Ini muslim masa kini favoritnya ini surah terakhir. Surah An-Nas. Kan surah An-Nas umumnya ya, ini hanya apa namanya canda tapi nyata di sebagian orang gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Paham sekarang? Nah, oke, agak pelan-pelan ya supaya kita tahu nih arahnya. Alladzi yuwaswisu, yang memberikan waswas, bisikan-bisikan halus. Ini yang penting kita ketahui. Jadi peran setan itu hanya diperkenankan oleh Allah ngasih bisikan. Itu pun ya dia berjalan memprovokasi minta sama Allah diperkenankan, cuma ngasih bisikan dan nggak boleh maksa. Itu komitmen yang dibangunnya. Dan saking cintanya, sayangnya Allah kepada kita semua, diberikan pelindung-pelindung. Ini pelindungnya begini, menangkal bisikan begini, ikutin yang ini, jangan ikutin yang ini. Petunjuknya begini, bentengi begini. Dia akan pergi dengan sendirinya, dia akan mampu untuk menembusnya. Gitu. Cuman kebanyakan manusia pada umumnya nggak belajar itu, ditinggalkan tuntunannya, nggak dibaca pedomannya. Anak kalau nggak baca pedoman, mau berangkat kemana, nggak dilihat petanya, tersesat juga kan? Ya. Karena kalau nggak ngikutin sesuatu, beli barang elektronik nggak dibaca pedomannya, rusak juga barangnya. Nah barang aja nggak bernyawa bisa rusak. Maka manusia yang punya nyawa kalau nggak ikut pedoman rusak juga. Kalau nggak sesat bisa rusak. Makanya perilaku rusak, jalan tersesat, ya pikiran juga kacau dan sebagainya karena nggak baca pedoman. Nah pedoman yang dibaca itu pedoman dari pencipta, bukan yang dibuat-buat oleh yang diciptakan. Pencipta itu siapa? Satu-satunya kitab suci yang menerangkan bahwa Tuhan yang mengatakan saya pencipta cuman Al-Quran. Silahkan cek di kitab manapun yang Tuhannya langsung mengatakan saya adalah pencipta, saya Tuhan, gak ada Tuhan selain saya, sembah saya, gak ada, cuma di Quran. Ya, inni khaliq, ya di Quran surah 15 tadi kan ayat 28, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq, saya khaliq, inni khaliqum basyara, dan saya Tuhan, sembah saya. Quran surah 20 ayat 14. Quran surah 20 Toha ayat 14, innani ana Allahu, saya ini Allah, la ilaha illa ana, gak ada Tuhan selain saya lah pencipta. Fa'budni, sembah saya. Cari dimanapun yang mengatakan saya Tuhan, gak ada Tuhan selain saya, sembah saya, kecuali di Al-Quran. Ya. Dan ketika itu Allah maha adilnya membuat ya
kepada kita sebuah desain kehidupan, lalu berfirman. Dengan firman-Nya itu jadi pedoman kehidupan. Diterangkan ini semua. Cari, silakan cari yang paling detil menerangkan tentang aspek kehidupan kita, sampai ke setan-setannya dibahas, sampai ke perilakunya, sampai cara kemudian mengatasinya, sampai filternya bagaimana, cara nembusnya seperti apa, ya cara kita kemudian ya memfilter ini bagaimana, tamengnya seperti apa, jelaskan tuntas. Nah, cuma ini was-was. Jadi kalaupun dia berperan, hanya bisikan saja, bisikan halus, dan sifatnya tidak memaksa. Ingat, tidak memaksa. Makanya nanti setan akan berlindung dengan dua hal ini ketika semua manusia mengecamnya. Nanti kita akan masuk ketika masuk ke babnya sendiri ya. Jadi supaya pelan-pelan bertahap. Nanti kalau kita lompat sedikit aja, ketika dihisab banyak orang berbuat maksiat, salah dan sebagainya, boleh menghujat setan. Kalau makhluk ini nih Allah nih, karena dia nih, apapun bahasanya manusia menamainya. Ada bilang Lucifer, ada yang bilang macam-macam, karena dia nih, si iblis ini nih, iblis kamu nih gitu kan. Lalu karena ini nih, si Lucifer, macam-macam lah. Dikecam tuh. Terus dia bilang apa? Enak aja dia bilang, saya kan nggak maksa. Saya cuma ngajaknya juga halus. Apa pernah saya maksa Anda? Kan tidak. Saya cuma ngajaknya pun halus. Saya Anda sendiri, kenapa ngikutin saya? Mau jawab apa? Habis itu dia pidato deh. Masih sempat-sempatnya pidato sebelum masuk neraka jahanam tuh. Nanti kita lihat ada ayatnya tuh. Dan itu jelas sekali dari awal penciptaan sampai berakhir sampai kepada Allah. Luar biasa komplit. Nah, ini dari sini teman-teman alurnya nih, begini. Karena itu salah satunya nanti dalam ibadah pun kita diberikan satu gambaran praktek. Makanya kita belajar ya, nanti di fikih saat masuk fikih itu benar-benar dibahas. Jadi bukan cuma belajar caranya, ada makna, ada hikmah, ada cara, ada bacaan, ada makna, ada hikmah. Kan begitu misi Nabi diutus. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ayat wahyu, wa yu'allimuhumul kitab, hadis diterangkan bagaimana cara dan sebagainya, wal hikmah, hikmahnya bagaimana. Lalu dari hikmah ada dampak, wa yuzakkihim, pada perilaku. Jadi kalau kita belajar fikih itu tidak cukup pada bacaan dan cara. Sampai situ dapat pahala. Tapi hikmah kehidupan gak dapat. Hikmahnya apa? Esensinya apa? Sama setiap ibadah itu ada gambaran, ada makna. Jangan dikira sholat disebut namanya saja. Tidak, itu ada maknanya. Kenapa disebut subuh? Subuh ada dua dengan fajar, subuh, fajar. Itu ada maknanya. Kenapa disebut zuhur sampai ke isya? Termasuk gerakan. Ya, menghadap kiblat itu ada maknanya. Kaki dibentangkan ada maknanya. Tangan diangkat ada maknanya. Yang paling menarik, cepat sedikit, ketika diangkat tangan, diletakkannya di mana? Cek di hadis. Saudara, coba lihat gerakan kita dalam sholat ketika mengangkat seperti ini kan. Dan seperti ini pun kan ada tiga nih. Seperti ini, gini. Terus di sini pergelangan dengan pergelangan. Ketika ada takbir Allahu Akbar langsung sini. Gak usah diukur dulu. Pas kan? Ada yang digenggam gini kan? Letakkannya di mana? Sodrun. Ya, di sodrun. Lihat redaksi hadisnya. Kalau ini nahrun, di sini nahrun. Ya, saya sudah mengajarkan ini di bab fikih sholat. Cek nanti ya di Hadith Official ada bab tentang fikih sholat. Di situ dilihat bagaimana saat bertakbir. Di sini nahrun namanya. Ini batnun, perut di sini. Ini di sini. Kalau sodrun di sini, antara perut dengan di sini. Ya, ini bagian atas dengan di sini. Jadi ada rongga di sini nih. Ada rongga ya. Ini disebut dengan sodrun di sini. Nah, ya, ini disebut dengan sodrun. Jadi di antara ini nahrun. Kalau ini leher kan halak, di sini nahrun bagian atas. Makanya unta disembelihnya di sini. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Unta di sini. Ya, ini nahr namanya. Kalau di sini letakkan Anda di nahr namanya. Kalau Anda sholat meletakkan di sini nahr namanya. Ya, tempatnya bukan di sini. Bukan di batun juga, di perut di sini. Ya. Ya, ada hadis salah satunya yang lemah ya, hadisnya dhaif meletakkan di sini. Ya, disandarkan pada Imam Ali bin Abi Thalib, tapi riwayatnya sangat lemah. Ya, yang kuat, yang sahih di sini sodrun. Di sodrun letaknya di sini. Ya, para ulama mengatakan itu ma bainan nahri wal batni. Jadi di sini ada ruang, di sodrun namanya. Nah, poinnya hadisnya mengatakan sodrun, walaupun ulama ikhtilaf tempatnya di mana, tapi disebutkan sodrun. Tapi kita menggenggamkan begini. Apa yang dimaksudkan? Jaga ini nih. Jaga sodrun, kita jaga. Jangan sampai kena oleh setan. Jangan dengarkan bisikannya. Dengarkan bisikan yang baik-baik yang dari malaikat. Makanya setiap sholat tadi ingatkan, jaga betul hati kita. Jaga hati kita. Jaga hati kita. Jaga hati kita. Sampai Nabi mengingatkan lagi dalam hadisnya yang sahih. Kalau baca di Al-Arba'in kan hadis nomor 6 itu.
Ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat sampai ke kalimat wa inna fil jasadi ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Kalbu, dalam kalbu ada nafas, dalam nafas ada ini. Makanya jaga betul. Bagaimana cara menjaganya? Satu, lihat konsepsi ininya, ikutin bisikan malaikat. Ya, ikutin bisikan malaikat. Istafti qalbak di hadisnya. Dengar suara hatimu. Ya, karena bahasanya istafti, fatwa. Fatwa itu nggak mungkin minta yang keliru. Nggak mungkin. Kita minta fatwa ke majelis hakim, minta fatwa ke MA, fatwa yang benar. Kalimat fatwa itu kepada yang baik. Jadi nggak mungkin fatwa dikasih yang jelek. Pernah nggak minta fatwa kepada koruptor? Minta fatwa kepada perampok? Nggak ada. Anak buah perampok minta fatwa kepada pimpinannya? Nggak ada. Fatwa itu pasti pada yang baik. Minta fatwa ke MUI karena yang di situ kumpul ulama. Minta fatwa ke mahkamah karena ada hukama. Hukama itu orang bijak, orang adil. Makanya nggak boleh hakim memberikan fatwa yang jelek, yang ngawur, yang salah. Nggak boleh, yang keliru nggak boleh. Dosanya besar. Dosa dunia, dosa akhirat itu. Ya, dunia dapat kecaman, akhirat dapat hukuman. Baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian kata Nabi istafti, minta fatwa. Fatwa itu apa? Hal yang mengarah pada kebaikan. Bisikan baik qalbak di hatimu itu sumbernya dari sini. Makanya dengarkan bisikan kita. Kalau kita nggak paham dalil, nggak paham apa, atau mengerjakan sesuatu, tiba-tiba mau nambahin 0 nih di pekerjaan yang bukan sebetulnya tambahannya. Begitu mau dimasukin, hati kita akan mencegahnya. Jangan lakukan. Itu bukan hak kamu. Nanti hati-hati. Konsekuensinya akan begini. Nah, itu yang dimasukkan bisikan malaikat. Ya. Termasuk apa? Jaga dengan amal soleh. Sholat. Makanya dalam sholat ditunjukkan di antara hikmah megang begini tuh jaga tuh ini maksudnya. Kaitan dengan dalilnya ini. Di hadisnya ada, Qur'annya ada, prakteknya ada. Makanya kalau kita paham untuk kita ibadah, kita ngerti semua kaitan ini. Karena itu ketika kita baru bertakbir begini, kita tuh meresap, ya Allah. Salah saya banyak dosa, ya Allah. Ya kan aku taubat, ya Allah. Aku gak bisa menjaga hati dengan baik. Maka muncul bisikan-bisikan bersifat buruk. Aku tahu provokasi dari setan, tapi diikutin juga, ya Allah, sehingga aku lupa, cenderung salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina, lupa wa akhtana. Makanya ketika baru bertakbir kita baca iftitah, kita katakan apa? Di antara doanya dari 12 doa itu kita katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, hamba merasa salah, banyak berbuat kesalahan sampai hamba sholat saat ini. Namun hamba meyakini Engkau yang Maha Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Maka mohon, ya Allah, jauhkan hamba dengan kesalahan yang telah hamba perbuat, ya Allah, sejauh-jauhnya. Hamba nggak mau lihat lagi sampai ke akhirat, ya Allah. Seperti Engkau pisahkan antara timur dengan barat yang tidak pernah ketemu lagi. Itu maknanya dalam. Karena di akhirat ditempatkan sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pertama kita ngaku dulu khotoya, ya terakhir kecil itu nisbah ke diri kita yang mengakui. Saya ngaku banyak salah, ya Allah. Saya hamba yang tidak sempurna. Namun hamba pun memahami dan meyakini Engkau Maha Rahman dan kasih-Mu lebih dalam dibandingkan dengan ancaman dan hukuman-Mu. Maka dengan itu hamba mohon, ya Allah, hamba taubat, jauhkan antara hamba dan kesalahan hamba sejauh-jauhnya seperti Engkau jauhkan dari timur dengan barat. Ya Allah, manakini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau itu begitu pekat, kalau bahasa kita kalau perlu baiklin aja, ya Allah. Bersihkan, putihkan seperti baju dibersihkan dari noda, dari kotoran. Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Kalaupun harus dicuci dengan air yang sangat dingin, ya Allah, hamba ikhlas. Hamba rela. Yang penting hamba ingin pulang dalam keadaan bersih. Ridha. Itu kalau kita benar bacanya. Allahu akbar. Lalu kita katakan wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Kita katakan, ya Allah, hari ini hamba menghadapkan diri hamba pasrah sepenuhnya kepadamu. Engkau penguasa sesungguhnya, pencipta langit dan bumi, penjaganya, ya Allah. Hamba bertekad ingin ibadah. Semua salat hamba, ibadah hamba, tata cara hamba mendekat kepadamu, semua, ya Allah, hamba ikhlaskan hanya untukmu, ya Allah. Ya, bahkan kalaupun hamba wafat dalam salat ini, kalau Engkau wafatkan hamba dalam salat ini, lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hanya karenamu, ya Allah, hanya karenamu, la ilaha illallah, hanya karenamu. Tapi kalau Engkau berikan kesempatan pada hamba beraktivitas lagi, ya setelah sholat ini, la syarikah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saksikan, ya Allah, hamba akan patuh, hamba akan kerjakan semua aktivitas hamba mengacu pada ketentuan. Muslim itu kan patuh tunduk. Aslamu yuslimu, patuh tunduk. Patuh pada siapa? Ketentuan Allah. Allah perintahkan begini. Makanya orang yang baca wajah itu setelah sholat gak boleh maksiat, karena patuh pada ketentuan Allah. Jaga. Ya.
Jadi orang tahiyat tuh, jadi orang sholat nggak akan pernah terjerumus pada maksiat. Ada penjagaan dalam dirinya. Nah, ketika sholatnya benar terjadi begitu, ini sholat akan mensupport. Apa yang disupport? Jiwa takwa. Makanya terjaga. Orang sering baca Quran jadi baik. Silahkan cek orang sering puasa jadi baik. Nggak ada orang puasa tuh yang tiba-tiba jadi perusuh, lisannya kacau. Kalau puasanya benar. Nggak ada orang sholat jadi penjahat. Kalau sholatnya benar. Dulu penjahat dulu, sholat jadi orang taat. Ya. Jadi nggak ada kemudian. Makanya sebetulnya fitrah kehidupan kita ini jadi fitrah sebetulnya. Orang paham kok. Bahkan dengan tampilan-tampilan aja dia ingin menunjukkan kesan bahwa dia baik. Itu fitrahnya paham. Kalau nggak percaya silakan. Koruptor, penjahat, macam-macam. Kalau udah masuk mahkamah sidang pada pakai peci, bawa tasbih, ada yang pakai jilbab, habis dihukum lepas lagi. Kan? Kenapa? Karena fitrahnya mengerti bahwa itu semua itu bagian-bagian pensupport kebaikan. Seharusnya ketika mengerti itu disupport oleh sekitarnya. Kamu udah pakai koko, Pak Koko aja belum tentu pakai itu. Udah pakai peci tuh, udah pakai macam-macam, udah bawa ini, malulah sama itu kalau harus berubah lagi kepada yang awal-awal. Ini dasarnya begini, teman-teman sekalian. Ini konsepsinya. Ini semua ada ketersambungan. Ini jelas kok dalilnya. Saya udah kasih Qurannya ini, hadisnya ini, keterkaitan dengan ibadah ini, dengan tugas malaikat ini. Ya, jadi kalau semua jelas diterangkan, kurang apa lagi Allah memberikan penjelasan kepada kita? Nabi diutus, Rasul menerangkan, para ulama meneruskan dan sebagainya. Jelas, tinggal kesadaran kita untuk memanfaatkan ini secara baik sebagai pedoman kehidupan. Nah, pertanyaan besarnya adalah siapa ini setan ini? Gitu. Ini siapa sebetulnya? Makhluk satu ini nih, siapa ini? Ini siapa? Asalnya dari mana? Kok tiba-tiba muncul dalam pembahasan kita? Gitu kan? Dan dia melakukan kontra pada tugas malaikat. Ini siapa nih makhluk nih? Malaikat udah kita jawab. Asalnya dari malak. Malak itu siapa? Sumbernya dari mana? Diciptakan dari apa? Nah, sekarang pertanyaannya, ini makhluk siapa? Kenapa tiba-tiba bisa muncul? Kenapa nantangin tugasnya malaikat? Kenapa saking bencinya sama Adam dan keturunannya? Ada apa sebetulnya? Dan bagaimana jalan hidupnya? Seperti apa? Sebelumnya bagaimana? Siapa dia? Tugasnya apa? Kemana arahnya? Sampai puncak akhirnya. Ini nanti dalam episode selanjutnya kita bahas. Ya, jadi kita sampai sini dulu nih. Yang penting paham dulu nih ya. Jadi kalau ada suara-suara yang jelek, pasti ini sumbernya nih. Ya. Nah ini ya. Nah, kalau ada suara-suara yang baik, pasti malaikat. Latihan, teman-teman sekalian. Kalau kita kan sudah balik, ya bagi yang balik sudah mengerti, jadi tinggal diterapkan dalam kehidupan. Kalau ke anak-anak lain lagi, gitu kan? Saya waktu dapat materi-materi begini, walaupun terpisah-pisah, dan semoga Allah muliakan guru-guru kita semua ya, yang telah mengajarkan kita kebaikan-kebaikan. Saya coba rangkumkan dari berbagai guru yang mengajar, kitab-kitab yang kita baca. Ya, ini nggak kita dapatkan dalam satu buku tertentu, kitab tertentu. Nggak ada yang jelaskan. Ini sampai detik ini saya belum pernah temukan. Satu kitab, satu buku, misalnya membahas ini semua dari awal, mengaitkan semua. Ini kita temukan terpisah-pisah. Jadi kita temukan di sini, kita satukan satu-satu, gitu kan? Nah, berkumpul, sedangkan ini semua mengacu kepada sumber yang sama, itu di Al-Quran. Makanya rajin ngaji yang benar, yang baik, ya, baca hadis, kan, baca daripada yang nggak jelas-jelas lah tiap hari, ya kan? Berita kan begitu-gitu aja, ya, begini, begitu, cari yang jelas, yang udah pasti, yang terkait dengan kehidupan kita, yang kita amalkan. Jadi ini kurang lebih teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya adalah dalam diri kita pun ada yang berusaha memberikan pengaruh untuk tidak memfungsikan bagian satu tubuh kita yang penting, potensi kehidupan kita, yaitu sifat fujur yang seharusnya mensupport jiwa takwa kita. Dia ajak untuk berdiri sendiri sehingga melahirkan kemandirian dalam bersikap yang salah dari sumber-sumber keburukan yang hadir dari sifat fujur dimaksud. Makhluknya kita kenal, kita sebut dengan setan. Dia mencoba menggoda, bahkan bukan hanya dari jiwa nafas ya yang di dalamnya ada fujur, tapi dia membuka ruangnya dengan lebih jauh, baik di kolbunya ataupun sampai dengan di sulurnya. Sehingga Al-Quran mengatakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minta pertolongan kepada Allah ya dari sifat makhluk yang menggoda, bahkan dari sejak sudurnya. Nabi mengatakan istafti kolbak, gitu kan, dari ke kolbunya. Dan dia juga ingin membawa bagian dari kolbu itu kepada jiwa terdalam, itu sifat fujurnya, sampai dia berkata, la takhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Nah, apa yang dia lakukan dengan itu semua? Dia berkata, fala udillannahum wala umanniyannahum, maka aku akan coba sesatkan semua manusia itu dengan memanfaatkan sifat fujur. Maka dibuat tersesat, dibuat salah jalan dan sebagainya. Fala umanniyannahum, ya maka aku akan berikan imajinasi, angan-angan. Maka ada di antara banyak manusia yang sering berimajinasi, berangan-angan, bahkan tidak sedikit kejahatan pun muncul dari angan-angan.
ya angan-angan pengen cepat kaya, akhirnya berbuat jahat, ada kejahatan spiritual seperti datang ke dukun, macam-macam dan sebagainya. Ya, ada kejahatan-kejahatan fisikal, ya seperti tindakan-tindakan anarkis dan sebagainya. Dan ada juga yang dikaitkan dengan gabungan di antara keduanya. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu, dan perlindungan ini akan optimal kalau kita mengenal sejarah tentang makhluk ini. Kenal kepada malaikat akan lebih mudah mengikutinya. Kenal kepada setan tidak harus mendekat kepadanya, tapi menghindari jalan-jalan keburukan dan duri-duri yang bisa menjebak kita untuk terjebak pada perbuatan-perbuatan yang nista dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Episode berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan dengan mengenal jati diri setan untuk bisa kita hindari, sehingga dengan itu mudah-mudahan terbebas kita dari godaan-godaan keburukan yang dibawa oleh makhluk terkutuk ini, sehingga kita bisa tampil dalam keadaan mulia sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.